Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitrina Yasira Rahab dengan NIM 0603251020. Belakangan ini, Nadia telah mengumpulkan beberapa video dokumentasi spontan yang terjadi di masyarakat tentang kejadian-kejadian yang menyenggol Pancasila, dari sila 1 hingga sila kelima. Mari sama-sama kita membacakan Pancasila yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila Pancasila 1-5 kita dapat pahami dan mengetahui bahwa Pancasila itu sangat berhubungan dalam kehidupan masyarakat, baik di kehidupan dalam kampus maupun luar kampus. Menurut Nadia, dari apa yang Nadia dokumentasikan belakangan ini, banyak sekali kegiatan yang ternyata mendukung atau menyenggol Pancasila dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Baik itu berupa hal positif maupun hal negatif. Dan beberapa kali Nadia menyoroti bahwa masyarakat ternyata hal-hal kecil seperti menyerobot antrian, seperti membuang sampah sembarangan, kemudian menegur satu sama lain, dan lain sebagainya, ternyata itu termasuk ke dalam Pancasila loh. Karena kebanyakan dari kita lupa bahwa sila 1-5 telah memberitahu kita untuk kita selalu menjadi masyarakat yang peduli terhadap satu sama lain dan menjunjung perbedaan. Nah, sekarang sama-sama kita lihat yuk kayak apa videonya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita bahwa manusia tidak pernah terlepas dari kehidupan kehadiran Tuhan. Dalam setiap langkah dan aktivitas, manusia diajak untuk selalu mengingat dan berserah kepadanya. Beriman kepada Tuhan bukan hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap rendah hati, rasa syukur, dan toleransi terhadap keyakinan orang lain. Dengan menjunjung tinggi sila pertama, kita belajar untuk menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan kepercayaan, serta hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Sekarang kita masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya memanusiakan manusia. Setiap individu memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama, tanpa memandang latar belakang apapun. Sikap adil dan beradab dapat dimulai dari hal sesederhana mungkin, seperti berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain. Melalui sila ini, kita diajak untuk menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengingatkan kita bahwa Indonesia berdiri di atas keberagaman. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Menjaga persatuan berarti menumbuhkan rasa cinta tanah air, saling menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan kebersamaan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan persatuan, kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis dan damai. Karena dengan hal itu merupakan salah satu bentuk kecil usaha kita mempersatukan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah. Musyawarah bukan sekedar menyampaikan pendapat, tetapi juga mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini tercermin melalui diskusi bersama, pengambilan keputusan secara bijak, dan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Dengan mengedepankan musyawarah, keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama dan mencerminkan kepentingan bersama.
Seperti yang terjadi dalam lingkungan belajar mengajar, kita dituntut penuh untuk selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah bersama. Siapapun dapat memberikan pendapat dan masukannya, sehingga kita semua dapat memperoleh keputusan yang paling baik dan paling benar untuk kita bersama, tanpa merugikan pihak manapun. Sekarang kita masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa keadilan adalah hak setiap warga negara. Keadilan sosial tidak selalu berarti hal besar, tetapi dapat dimulai dari tindakan kecil, seperti menaati aturan, bersikap jujur, dan tidak merugikan orang lain. Melalui sila ini, kita diajak untuk saling berbagi, peduli terhadap lingkungan sekitar, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan menambahkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terciptalah masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Jadi teman-teman semua, dalam sila kelima ini nggak melulu tentang kepemimpinan. Tetapi ketika kamu dapat menjadi pemimpin dalam suatu organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita dituntut penuh untuk menjadi orang yang jujur dan mengutamakan kebersamaan. Jangan mau kita untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang tertentu. Karena pada dasarnya menjadi seorang pemimpin adalah tanggung jawab yang paling berat dan paling besar. Jadi Nadia mengajak seluruh mahasiswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa mahasiswa telah mempelajari Pancasila dengan baik dan benar, terkhusus anak ilmu komunikasi. Jika kita sendiri sebagai anak ilmu komunikasi tidak melakukan dan mencerminkan hal ini dengan baik kepada masyarakat, kemudian bagaimana kita dapat menjalankan Pancasila dengan baik? Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan pedoman hidup yang terus relevan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita turut berperan dalam menjaga keutuhan, kedamaian, dan masa depan Indonesia. Nah, jadi itulah dia pembelajaran yang Nadia dapat dari dokumentasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dapat Nadia berikan ke teman-teman semua. Semoga kita sama-sama dapat mempelajari hal baik yang ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat kita bersama. Jadi segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur